Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita di podcast Mas 12. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke guys, hari ini bersama dengan aku Kezia Adrian Susanto dan aku Gladys Ibrena yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, Kes, hari ini kita udah masih ngebahas ya seputar demokrasi dengan tema P5 kita, yaitu apa nih, Kes? Yaitu dampak perubahan teknologi terhadap demokrasi di masyarakat. Nah, ini kan topik yang krusial banget ya guys, apalagi di era pemilu pada saat ini. Betul banget, Kes. Nah, dan kita sebagai generasi muda tentunya nggak boleh tutup mata dong dan tetap berpartisipasi terkait hal ini. Yap, benar banget. Maka dari itu, kali ini kita akan mengundang narasumber baru yang tentunya bisa memberikan wawasan tambahan nih guys ke kalian. Nah, yuk Glad, kita spill yuk siapa nih kira-kira narasumber pas hari ini. Oke, nah guys, narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswi Unpad guys yang mengambil jurusan ilmu hukum. Lagi yuk langsung aja kita sambut Kak Ada. Halo Kak. Halo semuanya, penonton dan juga Kezia dan teman-teman. Selamat siang semua. Siang juga Kak. Sebelumnya makasih banyak ya Kak udah mau ngeluangin waktunya untuk podcast kita kali ini, apalagi di tengah huru hara Kakak nih ya sebagai mahasiswi. Gimana Kak ups and downs-nya nih selama menjadi mahasiswi ilmu hukum Unpad? Suka duka ya? Iya, betul banget. Waduh, sebenarnya kuliah di Unpad tuh cukup gak hektik ya, karena bisa dibilang nih kita kuliah cuma 3 hari dan 1 hari itu cuma satu matkul tuh kisaran 3 jam dan lumayan juga sih. Cuman setiap matkul ini emang materinya cukup berat dan emang perlu belajar lebih gitu. Dan sebenarnya seneng, happy banget nih. Cuman yang namanya kuliah kita emang harus mandiri ya, kita harus belajar sendiri segala sesuatu dan gak semua juga dijelasin dosen. Jadi kita harus inisiatif, baca buku sendiri, baca jurnal, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena aku cukup menyadari ya bahwa kuliah di Unpad ini bisa terbilang agak gak hektik-hektik banget. Jadi sekarang ini aku ikut satu kegiatan dari BEM dan juga 2 kepanitiaan. Nah, sekarang ini aku lagi magang juga di BEM Eksekutif Mahasiswa dalam tingkatan fakultas, yaitu BEM Kema Unpad kalau di kita tuh gitu. Yaitu kan BEM itu ada 2 kan, ada di tingkat jurusan tingkat fakultas dan juga jurusan. Nah, aku lagi magang di tingkat fakultas dan juga universitas. Nah, aku lagi magang di tingkat fakultas tuh, dan juga sekarang ini megang 2 kepanitiaan juga. Jadi untuk saat ini lagi hektik juga, apalagi ada ospek juga kan. Keren banget ya kayak lagi magang juga menjadi anggota BEM dan segala macamnya, pasti sibuk tapi kakak tetap mencoba produktif ya Kak dalam mengatur kegiatannya. Iya, boleh lanjut? Nah, kami lanjut ya Kak. Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke seksi pertanyaannya ya Kak. Untuk pertanyaan pertama, secara umum demokrasi kan merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat di mana setiap orang itu dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Nah, menurut Kakak bagaimana sih definisi dan makna demokrasi itu sendiri dari pandangan Kakak? Di mana kan secara umum mungkin masyarakat hanya tahu kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi apakah sesimpel itu menurut Kakak? Baik, sebelumnya terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi menurutku ini untuk saat ini demokrasi kan kurang lebih adalah sistem pemerintahan yang semuanya diatur dan diberikan oleh dan untuk rakyat gitu kan. Nah, sebenarnya dari sistem pelaksanaannya juga nggak semudah itu. Setiap negara itu punya sistem pemerintahan yang berbeda-beda dan demokrasi pun pelaksanaannya beda-beda gitu. Walaupun memang iya kata Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sejauh ini setiap negara ini memiliki demokrasi yang berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sepemahaman aku dan seperti yang sudah dijelaskan
Seperti yang sudah kalian pelajari juga bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi Pancasila yang menurut aku sendiri ini sistem ini adalah sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijakan melalui proses musyawarah. Nah, musyawarah ini sendiri dan perwakilannya ini sendiri berdasarkan Pancasila gitu kan lebih. Jadi demokrasi itu banyak jenisnya ya, kalau di Indonesia itu demokrasi Pancasila yang sudah kita pahami selama proses sekolah kita gitu. Iya. Kalau gitu, aku izin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita kan tahu ya kan netizen Indo itu bisa terbilang salah satu netizen terbanyak ya yang sering berinteraksi di sosial media. Nah, kita juga tahu bahwa kita udah mau masuk ke tahun pemilu nih ya Kak. Nah, menurut Kakak, ada nggak sih dampak atau efek hal ini terkait kondisi pemilu? Karena kan khawatir mungkin ada sebagian warga Indonesia yang termakan atau bahkan menyebarkan berita hoax tanpa mempertanyakan kredibilitasnya ataupun mengecek sumbernya dari mana gitu. Oke, ini tuh sebenarnya kurang lebih tantangan di era digital ya untuk saat ini. Lagi kurang lebih nih sekarang 2023 ya, yang tahun depan tuh 2024 di mana ini lagi panas-panasnya pemilu juga. Iya, Ini lagi blow up semua kasus-kasusnya yang dahulu, kelebihan dan kekurangan juga gitu kan. Nah, menurutku di masa globalisasi ini kan kehitungnya seluruh informasi ini masuk kan tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu gitu. Nah, di sini kita nih selaku masyarakat ini harus lebih memfilterisasi informasi yang ada gitu dan nggak menelan secara mentah-mentah. Nah, gimana caranya? Yaitu pertama kita harus lebih sering membaca literasi digital kalau misalkan di Indonesia. Nah, media sosial ini kan punya peran yang lumayan aktif ya, penting banget gitu dalam mempengaruhi proses politik khususnya 2024 nanti gitu kan. Nah, sebenarnya dari sekarang pun udah banyak ya kasus-kasus kayak di TikTok kalian mungkin keluar ya, kayak di Twitter kalian mengenai gitu kan sekolah itu tuh kayak itu tuh biasanya bertujuan untuk membentuk cara pandang dan juga meningkatkan kesadaran publik gitu akan kasus-kasus yang ada. Nah, hal-hal ini sebenarnya ke-blow up lagi dengan berbagai dampak yang juga ada dampak positifnya dan negatifnya dari si globalisasi tersebut. Nah, di era digital ini kan masyarakat itu mulai bebas ya untuk berpendapat dan sebagainya macamnya. Apalagi sekarang ini politisasi gitu. Nah, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau misalkan dari positifnya, kita ini bisa memberikan dan mewujudkan pemilu 2024 yang lebih damai dengan cara kita lihat di Twitter banyak juga yang kayak menurut saya nih si capres ini gini gitu, tapi memberitahukan positifnya apa dan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Tapi ada juga nih wadah negatifnya gitu. Nah, ini tuh biasanya banyak banget kan video begitu di TikTok atau di Twitter yang biasanya beredar yang dia tuh disinformasi dan hoax gitu kan. Dan juga banyak informasi-informasi yang masuk itu biasanya cenderung untuk menjatuhkan si kandidat tersebut gitu. Kayak kalau nggak salah aku sempat lihat di TikTok tuh ada yang bilang bahwa emang kalian mau punya bener gak? Oh iya, Itu kan menjatuhkan banget gitu sih. Nah, itu menurutku salah satu dampak negatif yang ada di masyarakat gitu, terutama dengan adanya si digitalisasi ini tersebut. Nah, menurutku dampak-dampak kayak gini nih perlu diperbaiki dengan cara digitalisasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat dan merangkul masyarakat kita sendiri nih untuk kayak yuk kita lebih sering membaca lagi supaya mereka nih tahu bahwa ini tuh bukan hal yang seharusnya diobrolin gitu, karena juga kan banyak ya undang-undangnya yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, tapi kebebasan berpendapat itu sendiri juga diatur dalam undang-undang, tidak boleh mencemarkan nama baik dan sebagainya gitu. Betul-betul. Jadi sebenarnya kita perlu literasi ya Kak ya. Dalam era digital ini banyak-banyak literasi. Kalau ingin memberikan pendapat juga dilihat dulu sumbernya dari mana. Dan tadi yang kedua ada juga sosialisasi ya Kak.
dari pihak sana bisa memberikan wawasan atau informasi lebih lanjut terkait hal yang sedang terjadi supaya nggak ada berita hoax yang makin tersebar gitu. Oke Kak, kalau gitu lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, dukungan masyarakat terhadap konsep demokrasi ini sebenarnya mempengaruhi legitimasi dari si pemerintah itu sendiri, yaitu